Angin puting beliung yang juga disebut warga setempat sebagai angin lisus mengamuk kemarin sore di sebagian wilayah Klaten, Jawa Tengah. Di tengah amukan angin sangat kencang tersebut, nampak api yang muncul entah dari mana. Saat warga perekam video ini terus memantau terjangan angin, tiba-tiba tak jauh dari tempatnya berdiri melintas corong awan yang terbentuk dari pusaran angin bergerak. Angin puyuh ini menerjang 20 desa di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Klaten. Ratusan rumah pun rusak dari ringan hingga berat. Tak hanya itu, akibat embusan angin terlalu kencang, sejumlah pohon pun ambruk dan berdampak pada tiang-tiang utilitas di sekitarnya. Akibatnya aliran listrik pun padam setelah kabel dan tiang listrik tertimpa batang pohon. Warga menyebut angin lisus yang terjadi kemarin sore sangat menyeramkan. Salah satu warga yang rumah dan kiosnya mengalami kerusakan menceritakan bagaimana bencana alam tersebut terjadi. Ya alhamdulillah ada beberapa kamar yang masih bisa ditempatin, bisa tidur semalaman. Itu biarpun dengan gelap-gelapan tidak ada listrik ya. Itu anginnya lama, Pak? Itu angin itu dua kali. Pertama mutar, selesai tidak berselang kemudian bareng sama hujan. Hujan keluar lagi anginnya gede lagi. Itu yang belakangan itu yang serem. Dari pendataan BPBD tidak ada korban jiwa dan tidak ada pengungsi dalam peristiwa ini. Untuk titik terparah berada di Desa Tambung Wetan, Kecamatan Kalikotes. Dan kebanyakan untuk beberapa fasilitas umum terganggu dan beberapa rumah juga terjadi banyak yang atapnya yang kabur semua. Titik terparah di mana, Pak? Titik terparah di Kalikotes di Desa Tambung Wetan. Hari ini dilakukan penanganan lanjutan. Kita menggerakkan beberapa elemen dari TNI, dari Polri, dari kecamatan, desa, termasuk relawan, semua kita gerakkan semua. Karena tak ada korban jiwa maupun pengungsian akibat bencana ini, BPBD menyatakan status kebencanaan menjadi siaga darurat, bukan tanggap darurat. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil angkutan umum M16 jurusan Kalibata, Kampung Melayu hangus terbakar di ruas Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mobil angkutan umum M16 jurusan Kalibata, Kampung Melayu hangus terbakar di ruas Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada bagian mesin yang berada di bawah bangku depan sebelah kiri sopir. 3 penumpang yang berada di dalamnya berhasil keluar menyelamatkan diri. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga sempat mengalami kemacetan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang berada di lokasi langsung berupaya melokalisir api. Sementara itu, 2 mobil dinas polisi mengalami kecelakaan adu banteng di Pandeglang, Banten. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kedua mobil dinas alami kerusakan berat. Beginilah video amatir warga yang memperlihatkan mobil dinas milik Satlantas Polres Pandeglang terlibat tabrakan dengan mobil dinas milik Polsek Cadasari di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Dalam rekaman video tersebut terlihat kedua mobil dinas itu mengalami rusak berat di bagian samping. Kasat Lantas Polres Pandeglang AKP Ferry Oktaviani Pratama mengungkapkan kecelakaan 2 mobil dinas polisi tersebut terjadi saat mobil dinas Polsek Cadasari sedang mengamankan ODGJ yang mengamuk. Personil Polsek melakukan pengamanan terhadap pelaku yang diduga ODGJ ini melakukan keributan di lokasi perumahan masyarakat seperti itu hingga ke jalan, kemudian diamankan oleh personil Polsek. Selanjutnya diangkut menggunakan mobil Grand Max dinas milik Polsek. Nah, pada saat proses pengamanan dan dibawa menggunakan mobil dinas milik Polsek,
untuk pelaku itu mengamuk atau meronta-ronta di dalam kendaraan sehingga mengganggu pengemudi mobil Gremek atau personel polsek yang sedang mengemudikan kendaraan sehingga mengalami out control, yang dimana ketika out control kebenaran kendaraan roda 4 Mazda milik Satlantas ini sedang melintas seperti itu, jadi out control sehingga terjadi kecelakaan antara kedua mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya saja kedua mobil dinas mengalami kerusakan. Tabrakan beruntun melibatkan 11 kendaraan terjadi di Labuan Batu, Sumatera Utara. Tidak hanya kendaraan yang hancur, satu bangunan rumah toko atau ruko juga rusak akibat tabrakan beruntun ini. Truk yang mengangkut puluhan ton pupuk diduga alami remblong saat melintasi jalanan menurun. Akibatnya, truk menabrak belasan kendaraan yang parkir di tepi jalan. Insiden terjadi di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Senin lalu. Mulanya kendaraan truk tronton tujuan dari Rantau Prapat menuju Bagan Batu, tiba di lokasi ya kendaraan hilang kendali, pengemudi hilang kendali, sehingga terjadi tabrak beruntun antara truk dan beberapa mobil. Kemudian pengemudi mobil truk yang dari Rantau Prapat tadi ya membanting setir sehingga mengalihkan kendaraannya lanjut menabrak sebuah rumah di kota ini, di TKP. Total ada 5 mobil dan 6 sepeda motor yang mengalami kerusakan parah. Satu ruko juga turut terkena tabrakan dan rusak pada bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam tabrakan beruntun, baik dari pihak para pengendara maupun warga di sekitar lokasi kejadian. Kasus ini dalam penanganan Satlantas Polres Labusel dan polisi akan memeriksa sopir truk penyebab kecelakaan beruntun. Pemirsa, kesal karena belasan tahun jalan rusak tak kunjung diperbaiki, ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten melakukan aksi membuat gundukan seperti kuburan di tengah jalan yang rusak. Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga. Seperti inilah aksi puluhan emak-emak warga Kampung Suminta, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Di tengah jalan rusak dan becek ini, mereka membuat gundukan tanah seperti bentuk kuburan. Selanjutnya, emak-emak ini meletakkan batu seperti nisan dan menancap berbagai tulisan sebagai bentuk protes jalan desa yang tidak kunjung diperbaiki. Kemudian mereka berdoa bersama dan menaburkan bunga. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekesalan mereka karena sudah belasan tahun jalan utama akses menuju sejumlah wilayah di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cikulur, Warung Gunung, dan Cibadak, rusak parah, belum pernah diperbaiki. Sehingga aktivitas warga saat musim penghujan terganggu. Seperti siswa harus bertelanjang kaki menuju sekolah agar sepatu mereka tidak kotor. Masih belum ada tanda-tanda dibetulin di jalan. Jadi kan udah lelah, udah capek. Tiap hari tiap tuh ngeluh. Kalau iya, pada jatuhan anak-anak sepatu kadang nggak dipakai sekolah. Lihat di tempat-tempat orang kan udah merdeka, udah enak. Biarpun nggak seenak benernya juga kan nggak kayak di sini. Di sini lihat jalan tiap hari. Tiap hari hujan langsung segini, kadang-kadang itu sampai ke dekat sono, no. Kadang-kadang orang yang lalu-lalang aja. Sering terjadi kecelakaan juga atau gimana nih, Bu? Iya, kecelakaan nih. Masyarakat pada turun ke jalan, iuran, minta buat sumbangan katanya buat pengurugan segala macam itu dari masyarakat. Harapan saya sih terhadap pemerintah ya segera dibangunlah, kasihan juga warga di sini sudah berlarut-larut dengan kondisi jalan seperti ini, Pak. Warga berharap jalan utama ini dapat segera diperbaiki demi kelancaran masyarakat beraktivitas sehari-hari.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, Barreskrim Polri bekerja sama dengan Direktorat Interdiksi Narkotika di Ditjen Bea Cukai menggerebek pabrik dan juga laboratorium narkoba di Jimbaran, Bali. 4 orang ditangkap dalam penggerebekan. Polisi juga menyita barang bukti berupa hasis dan pil Happy Five. Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek salah satu villa di kawasan Jimbaran, Bali. Tim kepolisian masuk ke ruangan yang berada di level bawah villa dan mendapati aktivitas ilegal di sana. Salah seorang tersangka pun terpaksa dilumpuhkan. Kepolisian kemudian menyisir ruangan lain yang ada di villa ini. Penemuannya mengejutkan. Villa ini ternyata digunakan sebagai laboratorium dan juga lokasi produksi narkotika. Di dalam villa yang terbilang mewah ini, polisi menemukan barang bukti berupa hasyis atau resin ganja, baik yang cair maupun yang padat, pil Happy Five, dan sejumlah barang pembuat narkotika lainnya berikut perlengkapan produksi. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan penggerebekan pabrik narkotika ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus narkoba sebelumnya. 4 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Kemudian kita lakukan pendalaman oleh anggota kita sehingga kita temukan di beberapa wilayah di Bali ini. Tapi laboratorium ini berpindah-pindah. Ada sampai 3 kali pindah. Ini adalah laboratorium yang ketiga. Setelah pindah, ketahuan pindah ke sini. Nah, di sini baru bisa kita ungkap. Kemarin sore berhasil kita tindak di sini. Kita temukan clandestine laboratorium ini yang memproduksi hasis dan beberapa produk yang lainnya. Kalau boleh dijelaskan Pak, seperti apa sih bahan-bahan ataupun juga narkoba-narkoba yang ditemukan di pabrik ini Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Nah, di sini kita menemukan barang yang sudah jadi. Ini adalah hasis. Ada yang pakai warna kuning, emas, sama yang putih. Ini hanya yang membedakan adalah ukuran gram hasilnya. Yang 50 gram, yang putih 100 gram. Kemudian di sana adalah hasis yang belum dicetak. Kemudian kita juga menemukan barang yang sudah jadi, barang-barang bahan bakunya. Di sebelah sana mungkin Mas bisa dilihat, itu adalah untuk pembuatan Happy Five. Sebelahnya adalah batang-batang ganja yang sudah diprotolin apa dilepasin daun-daunnya. Kemudian yang 1, 2, 3 itu adalah bubuk hasisnya. Sementara barang lain yang kita temukan di sini adalah Happy Five dan juga pouch cartridge yang sudah diisi dengan cairan ganja, minyak ganja dengan hasis cair. Nah, sementara di tempat yang sana masih ada lagi cartridge hasis yang masih kosong. Polisi masih menyelidiki keterlibatan jaringan narkoba lain yang bekerja sama dengan pabrik ini, serta menyelidiki peredaran narkoba yang dibuat di villa ini. Penggerebekan ini merupakan kerjasama antara Barreskrim Polri dengan Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai. Pemirsa, perburuan terhadap orang-orang yang terlibat judi online terus dilakukan. Terakhir, polisi menangkap seorang pria di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan salah satu tersangka judi online yang merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Uangmu 59.300 ya, tak masukkan dompet. Terus perhias emas batangan 4 biji ya. 100 gram ya? Berapa gram? Yang 25. Masukkan 25. Ini berapa ini? Enggak. Terus 4 biji. Terus arloji ya, masuk semua ya. Bisa enggak ini masuk? Terus cincin 2 masuk. Gelang 1 masuk. Ya,
BPKB sama apa ini ATM? ATM sama ATM, BPKB, KTP, SIM masuk ya? Kontak nanti jalan sama mobil. Ya, diselerakan saya. Satu kontak ya. Satu kontak nanti buat jalan. Ya. Terus dompet sama kartu. Cukup ya? Dompet sama kartu. Dompetnya masuk ini dulu ya. siapa? Oh, buat rumah. Enggak, itu bisa. Masuk dulu, masuk. Yang penting masuk dulu. Bisa enggak? Ada tas dulu melalui. Nah, terus HP. HP aku 3. Tas. Kita masukkan sini ya. Sama buku sekalian. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus mengusut kasus judi online yang melibatkan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang juga melibatkan 13 warga sipil. Dalam pengusutan tersebut, polisi menangkap seorang pria yang jadi buronan. Ia adalah A alias M di sebuah apartemen kawasan Ngaglik, Sleman, DIY. A alias M disebut merupakan orang terakhir dari komplotan segitiga. Dari komplotan tersebut, polisi sudah menangkap seseorang yang juga berinisial A dan AK. A yang ditangkap di Sleman juga merupakan suami dari D yang telah ditangkap terlebih dahulu. Trio A dan AK berperan mengumpulkan situs judi online, mengumpulkan uang setoran dari bandar, memverifikasi judi online agar tidak diblokir Komdigi, dan mengatur operasional kejahatan yang dilakukan seluruh tersangka kasus ini. Hanya dari penangkapan di Sleman, polisi berhasil menyita aset dari A alias M dan istrinya D senilai 16 miliar rupiah. Dari tersangka A alias M ini dan istrinya, saudari D yang sebelumnya juga sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka, penyidik berhasil menyita uang tunai serta aset dari tersangka senilai kurang lebih 16 miliar rupiah. Total, polisi sudah menangkap 23 orang yang terdiri dari 10 pegawai Kementerian Komdigi dan sisanya warga sipil. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi sekolah luar biasa SLB Negeri 5 dan Sekolah Dasar Negeri 15 Lipi Pagi, Jakarta Barat. Gibran yang didampingi pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi datang untuk meninjau program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional BGN menguji coba makanan bergizi gratis dengan harga paket makanan Rp15.000. 545 paket makanan yang dibagikan ke siswa SDN Selipi 15 dan SLBN 5 Jakarta. Setiap paket makanan diberikan dalam kemasan ramah lingkungan yang dapat kembali digunakan. Paket itu berisi nasi, semur telur, tumis labu siam, tempe, buah jeruk, atau semangka dan susu. Setiap paket makanan berisi 450 hingga 600 kalori sesuai tingkat pendidikan. Selain makanan, Gibran juga membagikan bingkisan berisi tas, buku tulis, dan pensil. Usai melakukan peninjauan, Gibran pun melakukan foto bersama para siswa. Pemirsa, pertarungan Pilkada 2024 semakin sengit dengan turunnya tokoh nasional yang terang-terangan menyatakan dukungan mereka kepada paslon tertentu. Para tokoh seperti Joko Widodo, Anies Baswedan, dan juga Megawati Soekarnoputri ramai-ramai mengajak masyarakat memilih paslon jagoan mereka. Kurang dari 2 pekan jelang pencoblosan, sejumlah tokoh turun gunung untuk mendukung jagoan mereka agar bisa memenangkan pertarungan Pilkada 2024. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terang-terangan memberikan dukungannya kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Ridwan Kamil dan para pendukungnya dari berbagai kalangan seperti elit partai hingga artis di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam skup manajemen kecil, mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Paslon lainnya yang turut meminta dukungan Anies dalam pilkada adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Pram dan Dul dijamu oleh Anies di pendopo pribadinya. Dari foto yang diunggah di laman Instagram Anies, terlihat para tokoh tersebut bercengkrama sambil menikmati jamuan lontong sayur dan kopi bikinan istri Anies. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri juga turun gunung untuk memenangkan pasangan Tri Risma hari ini, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans di Pilkada Jawa Timur. Mega menginstruksikan seluruh kader partai bersatu padu untuk memenangkan pasangan Risma Gus Hans. Instruksi tersebut disampaikan Megawati saat menggelar rapat konsolidasi dengan kader partai yang digelar secara tertutup di salah satu hotel di Surabaya. Dengan konsolidasi ini, Megawati berharap seluruh jajaran PDI Perjuangan di Jawa Timur bisa bergerak secara serentak untuk memenangkan Tri Risma Gus Hans yang dianggap sebagai pasangan terbaik untuk memimpin Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pada debat pamungkas Pilkada Jakarta lalu, masing-masing calon tampil dengan outfit atau busana yang berbeda. Tak hanya soal penampilan yang menarik, debat pamungkas Pilkada Jakarta juga diwarnai aksi saling sindir dan saling serang. Debat pamungkas Pilkada Jakarta telah digelar pada hari Minggu kemarin. Masing-masing paslon tampil dengan outfit yang berbeda. Jika pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tampil dengan jas hitam dan putih, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana memilih outfit yang lebih santai yaitu jaket hitam. Sementara pasangan nomor urut 3 Pramono Rano Karno menggunakan beskap khas Betawi. Tak hanya penampilannya yang menarik, debat pamungkas Pilkada Jakarta juga diwarnai saling sindir dan saling serang. Sejumlah tema seperti IKN dan pemindahan balai kota sempat menjadi pembahasan panas di antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Bahkan keduanya sempat saling klaim siapa yang lebih berkontribusi dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Tak berhenti di sana, Ridwan Kamil dan Pramono Anung kembali berdebat panas terkait isu penggusuran warga Jakarta di masa Basuki Cahayapurnama saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Lantas, akankah debat pamungkas antara RK Suswono, Dharma Kunwardana, dan Pramono Rano memberikan efek elektabilitas signifikan bagi ketiganya jelang 1 pekan masa pencoblosan? Pemirsa, sejumlah informasi penting serta kabar menarik lainnya dari berbagai penjuru tanah air telah kami rangkum selengkapnya untuk Anda. Salah satunya buronan pelaku pembunuhan terhadap seorang ibu kos di Medan, Sumatera Utara berhasil ditangkap. Usai guyuran hujan deras di wilayah Jakarta dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam tadi, banjir terpantau terjadi di sejumlah titik di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Awalnya air menggenang mulai dari ketinggian 50 hingga 100 cm. Namun seiring waktu beranjak malam, tinggi genangan mulai berkurang. Pelaku pembunuhan terhadap seorang induk semang indekos di Medan, Sumatera Utara ditangkap. Pembunuhan tersebut terjadi pada 23 Oktober lalu. Pelaku bernama Johannes Tanbun Eugene alias Abun. Abun mengaku kesal karena korban tidak memberikan pinjaman 1 juta rupiah. Abun lalu menganiaya korban hingga tewas dan ia kabur keluar Medan.
Abun kini diancam 20 tahun penjara. Setelah peternak sapi perah meluapkan kekecewaan, kini giliran petani wortel di Banjarnegara, Jawa Tengah yang kecewa. Petani wortel di Pegunungan Dieng menjerit setelah harga panen mereka turun drastis. Biasanya mereka bisa menjual wortel Rp3.000 per kilogram. Namun kini harga jualnya anjlok ke Rp300 per kilogram. Wortel yang biasa dipanen di usia 4 bulan baru dipanen di usia 6 bulan. Wortel pun jadi tak layak konsumsi dan petani mengalihkannya untuk pakan ternak.